Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, kabar bahagia datang dari artis Iqbal Fauzi. Senin 23 Mei 2022 lalu, sang istri Novia Giana Nurjana telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan melalui operasi sesar. Putri pertama Iqbal dan Novia diberi nama Latisha Humaira Firdaus. Lantas, apa arti nama anak pertama Iqbal dan Novia? Ya, di hari Senin jam 9 pagi tanggal 23 Mei 2022. Ya, sebenarnya nama ini udah ada dari beberapa bulan yang lalu sih. Aku sama istri aku udah mikirin ini dan ya ada sedikit penyempurnaan lah dari mungkin awal dari nama pertama, nama kedua, dan kan ada 3 kata. Jadi kadang ada suka di switch nama tengahnya, nama akhirnya suka di switch lagi. Akhirnya alhamdulillah kemarin udah sepakat dengan satu nama. Namanya itu Latisha Humaira Firdaus. Arti namanya kalau Latisha itu kegembiraan, gembira, bersemangat. Kalau Humaira sendiri arti sebenarnya itu kan pipi merah ya. Itu adalah panggilan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, istrinya. Jadi kita pasangan nama itu semoga ya bisa menjadi Siti Aisyah dan bisa soleha istri Siti Aisyah mudah-mudahan. Dan Firdaus sendiri diambil dari nama terakhir aku, Firdaus, yang artinya surga Firdaus, surga yang paling mulia. Ya, keputusan Novia untuk melahirkan secara sesar memang bukan tanpa alasan. Awalnya, Iqbal dan Novia memang sudah merencanakan akan melahirkan secara normal, namun lantaran berat sang baby masih berada di bawah rata-rata, Iqbal akhirnya memilih agar sang istri melahirkan secara sesar demi keselamatan istri dan bayinya. Untuk awal, istri memang tadinya pengen normal, tapi ternyata setelah observasi bayinya ternyata beratnya di bawah rata-rata. Akhirnya kita mengambil tindakan untuk sesar gitu. Terus memang tadinya udah dijadwalin untuk hari Sabtu sesarnya, tapi ternyata ada miss sedikit yang memang harusnya di hari Sabtu itu ada beberapa halangan. Akhirnya diundur dari pihak rumah sakitnya ke hari Senin. Jadi meski sang anak terlahir dengan berat yang belum sempurna dan masih dalam tahap observasi, namun kondisi anaknya dalam keadaan sehat. Begitupun sang istri juga sudah mulai pulih pasca melahirkan secara sesar. Alhamdulillah di hari Senin sesarnya lancar dan bayinya juga sehat. Alhamdulillah, meskipun harus ada observasi dulu karena memang pas lahir itu berat badannya masih di bawah rata-rata. Jadi harus tetap observasi dari dokter anak. Dan sampai sekarang alhamdulillah makin meningkat kesehatannya untuk dari bayi. Dan dari istri aku juga alhamdulillah makin sehat, meskipun ya masih berasa sakit katanya, masih berasa pasca operasi mungkin ada efek setelah operasi yang memang nyerinya luar biasa katanya. Dan masih belum bisa banyak ngobrol, jadi makanya sekarang belum bisa gabung dengan semuanya karena memang masih berasa banget sakitnya. Kebahagiaan Iqbal Fauzi di dunia nyata berbanding terbalik di sinetron Ikatan Cinta. Sebagai Randy, Iqbal kini tengah bersedih. Catherine, wanita yang dicintainya, sedang tergolek lemah akibat kecelakaan yang merenggut nyawa Papa Chandra dan Keisha. Randy bahkan rela terlelap di rumah sakit demi menemani Catherine.
Ren. Bangun, Ren. Bangun, Ci. Maaf. Kamu apa nggak sebaiknya istirahat di rumah aja biar lebih enak? Kasihan kalau kayak gini sakit loh badannya nanti. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi juga soalnya sudah sempat istirahat di apartemen. Makasih ya, Ren ya. Makasih udah jagain Catherine. Sama-sama, Mbak. Saya tahu kamu masih mencintai Catherine, Ren. Ya kalau enggak mungkin kamu nungguin Catherine sampai kayak gini. Ya, begitulah, Mbak. Sementara itu, 2 petugas polisi datang menemui Andin. Kepada 2 polisi itu, Andin menyebut jika kecelakaan yang dialaminya akibat remblong. Bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan tersebut? Ibu bisa ceritakan? Jadi gini Pak, pada saat itu saya itu di perjalanan mau menuju ke rumah sakit untuk mengantarkan keponakan saya yang bernama Keisha. Jadi saat itu ibu sempat mendengar Pak Chandra mengatakan remnya blong? Iya, tapi saya nggak tahu kondisinya pada saat itu apakah memang remnya blong atau memang hanya kepanikan dari Pak Chandranya ya. Karena di dalam mobil tuh semuanya panik karena kita memang harus cepat-cepat untuk datang ke rumah sakit. Dan kejadiannya sangat begitu cepat. Saya di sana hanya berusaha untuk melindungi keponakan saya aja, Keisha. Baik Bu, saya kira sudah cukup untuk keterangannya. Suasana duka masih dirasakan Elsa. Elsa yang mendapat kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya mengaku tak bisa melupakan Keisha. Dan di tengah semi kebahagiaan itu, Papa Surya menanyakan sesuatu yang membuat Elsa terkejut. Elsa bahkan tak bisa berkata-kata dan bingung hendak menjawab pertanyaan dari papanya. Ada yang mau Papa tanyain sama kamu? Kamu telepon Andin untuk mencegah Nino tes DNA. Ya, Nak? Kamu telepon Andin? Ini bukan soal Andinnya. Yang bikin Papa bertanya adalah kenapa kamu harus mencegah Nino tes DNA? Walau masih sedih, namun saat bertemu dengan Nino, Elsa mendadak bahagia ketika diberitahu jika remisi yang diajukan diterima. Walhasil, Elsa pun lebih cepat bebas. Kamu gimana kabarnya? Ya aku berusaha baik-baik aja sekarang. Oh ya, aku dapat kabar dari Pak Amar. Remisi kamu disetujui. Dan besok kamu akan bebas. Besok? Nah ini beneran aku besok bebas? Iya. Remisi aku diterima? Ya Allah, kamu serius? Selamat ya. Akhirnya. Nino tak hanya memberitahu Elsa, ketika tak sengaja bertemu Andin di rumah sakit, Nino memberitahu Andin jika Elsa akan bebas. Lantas seperti apa reaksi Andin? Oh ya, aku cuma mau informasikan. Tadi dapat kabar dari Pak Amar. Kalau besok Elsa bebas. Sebagai manusia kadang aku merasa gak bisa terima Elsa dibebaskan seperti ini. Aku pernah masuk penjara karena tertuduh membunuh Roy. Bahkan berpisah dari Mas Nino dan Mbak yang Reina di penjara. Begitu banyak rasa sakit. Tapi balik lagi sebagai seorang kakak. Aku bersyukur Elsa bebas. Ya, selamat ya. Ya Allah, terima kasih. Hari ini hamba bisa merasakan dunia luar lagi. Ini kenapa Mbak Andin dan Rina pakai ikut jemput gue sih? Mbak senang kamu udah bisa keluar.
Lo kenapa sih nggak bisa jagain anak gue, Mbak? Mbak juga udah berusaha semaksimal mungkin kok untuk menjaga anak kamu. Tapi namanya takdir mau gimana?